Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di sini kita akan mempelajari materi tentang pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Bersama saya, Ibu Nur Sasanti. Beberapa contoh makanan awetan dari bahan nabati antara lain kimchi. Kimchi ini bukan berasal dari Indonesia, tapi berasal dari daerah Korea. Kalau di Indonesia ada beberapa jenis makanan awetan dari bahan nabati yang sering kita jumpai, antara lain ada keripik, terutama di daerah kita, di daerah Kabupaten Grobogan itu banyak sekali jenis keripik. Kalau di daerah Taruman itu karena di situ banyak sekali tumbuhan atau pohon sukun, maka di sana banyak pengusaha keripik sukun. Kemudian ada keripik singkong, ada keripik pisang, ada keripik kentang. Selanjutnya, selain keripik, ada juga makanan awetan dari bahan nabati yang lain berupa manisan. Kalau di daerah Jawa Tengah, jarang sekali kita temukan adanya manisan. Tapi kalau kalian ke Jawa Barat, daerah Bogor, daerah Bandung, itu kalian akan menemukan manisan. Manisan ini biasanya terbuat dari buah-buahan. Selanjutnya, kita kadang juga menemukan selai. Selai ada beberapa selai yang terbuat dari tumbuhan, dari buah-buahan, ada selai nanas, ada selai stroberi, dan lain-lain. Ini juga merupakan contoh makanan awetan dari bahan nabati. Nah, sebenarnya apa sih pengolahan makanan awetan dari bahan nabati itu? Makanan awetan dari bahan nabati itu merupakan makanan yang dibuat dari bahan nabati melalui proses pengolahan atau diolah, kemudian diawetkan, kemudian dikemas sehingga menjadi tahan lama. Apa saja tujuan makanan diawetkan itu? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan setempat, lebih tahan lama. Jadi kalau suatu makanan itu diawetkan, maka akan memiliki ketahanan yang lebih lama atau tidak mudah basi. Karena tidak mudah basi, maka mempermudah dijual ke daerah lain. Apabila dijual ke daerah lain yang jaraknya jauh, maka sampai di tempat tersebut tidak basi. Dan biasanya makanan yang diawetkan itu dapat dijadikan sebagai oleh-oleh, oleh-oleh khas suatu daerah. Peluang membuka usaha makanan awetan nabati untuk saat ini itu masih sangat terbuka lebar. Kenapa? Karena produknya sangat bervariasi, bermacam-macam produknya. Tadi seperti di depan sudah saya contohkan ada keripik, kemudian ada selai, ada manisan. Bahan baku mudah didapat. Kita dapat memperoleh bahan baku untuk usaha makanan awetan nabati. Di sekitar kita banyak sekali. Contoh misal kita mau membuat keripik pisang. Nah, kita dapat menemukan pisang itu di mana saja. Banyak sekali bahan bakunya mudah didapatkan. Teknologi pengolahannya sederhana dan dapat dipelajari. Investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan modal. Pilihan kemasannya sangat beragam dan mudah didapat. Mau dikemas pakai plastik, mau dikemas pakai kardus, mau dikemas pakai kertas itu sangat bisa digunakan untuk mengemas bahan atau mengemas makanan awetan nabati. Dan pasar sangat terbuka lebar. Apalagi makanan awetan nabati ini dapat digunakan untuk oleh-oleh. Maka pasarnya sangat terbuka lebar. Sumber daya alam yang dibutuhkan dalam usaha atau disebut juga dengan 6M meliputi manusia atau tenaga kerja yang sering disebut dengan man, uang atau modal usaha atau sering disebut dengan money,
mesin atau peralatan produksi yang disebut dengan mesin, kemudian ada bahan baku yang sering disebut dengan material, cara kerja atau cara pembuatan metode, dan target pembeli atau disebut juga dengan market. Nah, sumber daya alam ini dibutuhkan dalam melakukan usaha pembuatan makanan awetan dari bahan nabati atau sering disebut juga dengan 6M. Man, money, mesin, material, method, and market. Berikut Ibu tunjukkan analisis 6M dalam usaha selain nanas. Jadi misalkan kita mau melakukan suatu usaha pengawetan, membuat makanan awetan dari bahan nabati, contohnya adalah membuat selai nanas, maka analisis 6M yang akan kita lakukan adalah pertama manusia atau tenaga kerja atau man. Jika kita akan melakukan usaha itu dalam usaha yang kecil, maka kemungkinan kalau kita sedang merintis, maka kemungkinan tenaga kerjanya mungkin hanya kita sendiri dengan keluarga kita. Tapi kalau usaha yang kita jalani itu sudah besar, maka tenaga kerja atau man yang kita butuhkan tentunya akan lebih banyak. Selanjutnya adalah uang atau modal usaha atau disebut juga dengan money. Ini merupakan modal yang kita butuhkan untuk melakukan atau memproduksi usaha yang akan kita pilih. Selanjutnya mesin atau alat produksi atau disebut juga dengan mesin. Mesin ini merupakan alat yang kita gunakan atau yang kita butuhkan untuk melakukan usaha. Kalau di sini kita akan membuat pengawetan makanan awetan yang berbahan dasar nabati, maka alat yang kita butuhkan adalah alat-alat yang digunakan untuk memasak. Bahan baku atau material. Di sini kita akan membuat selai nanas. Maka ada beberapa bahan baku yang kita butuhkan, tentunya nanas, kemudian mungkin ada gula atau garam, air, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah metode atau cara kerja. Bagaimana cara kerja atau langkah-langkah kita dalam membuat selai nanas tersebut. Misalnya dikupas dulu nanasnya, kemudian diiris nanasnya, dan seterusnya sampai membentuk selai nanas. Berikutnya adalah target kita, target pembeli atau pasar atau target konsumen kita, disebut juga dengan market. Siapakah target pembelinya atau konsumennya? Kalau selai misalnya target pembelinya adalah ibu rumah tangga, kemudian anak-anak atau lain sebagainya. Itu jadi ada target pembelinya. Nah, demikian materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya adalah time to quiz. Ada kuisnya, ada tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian menganalisis 6M usaha selai nanas yang sudah Ibu tunjukkan pada video. Silakan dianalisis 6M-nya, ada man, kemudian material, dan seterusnya sampai marketnya. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah, kalian kerjakan di buku tugas kalian, dan kirimkan dalam classroom kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.